Oke, teman-teman, saya mulai ya, sambil menyimak dan sebagainya. Ini mohon maaf, saya juga off kamera ya. Tapi saya juga sudah persiapan untuk nanti mau ke kampus karena ada halal bihalal yayasan seperti itu. Terima kasih yang sudah join, nanti yang belum, ini kan semua partisipan sekitar 38 ya, karena satu kelasnya PGSD ada 38 peserta. Saya mulai teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun semuanya, dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dan yang saya hormati ya untuk teman-teman di sini, pada intinya apa sih yang berkaitan dengan PSE atau pembelajaran sosial emosional akan saya bahas sekilas ada di sini. Meskipun sudah ada di tagihan LMS yang teman-teman sudah bisa akses sendiri ya, dan tadi malam pun saya sudah mengakses pula dengan buku bukti, tapi di sana memang penugasan belum teman-teman unggah karena mungkin bisa jadi karena butuh penjelasan hari ini seperti itu ya. Nah, karena di awal materi akan saya paparkan beberapa hal terkait tentang PSE atau pembelajaran sosial emosional itu seperti apa gitu ya. Karena kemarin secara kasuisis itu ada di kasusnya saya yang saya tidak perlu menceritakan kembali saat kemarin di pertemuan perdana kita ketemu di luring di Univers seperti itu. Langsung saja teman-teman, ketika pembelajaran PSE ini, sebentar, ini saya sambil admit yang baru masuk ya. PSE ini adalah pembelajaran yang nanti mengarahkan teman-teman semua itu untuk bisa memahami karakteristik peserta didik, memahami bagaimana ketika peserta didik itu dengan emosionalnya, dengan perasaannya, dengan bagaimana rasa empati sosial mereka gitu ya. Nah, kenapa sih itu kok penting dibahas, Bu, gitu ya. Nah, ketika teman-teman katakanlah ya dengan jiwa yang lagi ngerasa galau, katakanlah gitu. Ketika merasa galau, kalau pas ada di kelas pasti nggak konsen belajar kan gitu. Seperti halnya peserta didik ya, apalagi anak usia sekolah dasar. Semisal mereka bagaimana dengan posisi yang mereka harus dibimbing sepenuhnya saat mereka ada di kelas, mereka juga secara kondisi belum bisa mengatur diri mereka sendiri, katakanlah seperti itu, seperti halnya di kelas rendah gitu ya, kelas 1, 2, 3 itu biasanya kan mereka masih masa bermain. Nah, di mana masa bermain mereka itu perlu dikontrol gitu, karena mereka sudah saatnya belajar gitu ya, atau siap untuk belajar lah. Disinilah peran dan tugasnya guru, yaitu menyiapkan kesiapan siswa gitu ya. Baik itu nanti dengan cara apa? Memberi motivasi gitu ya. Teman-teman mungkin pernah dengar, ingat, atau pada saat teman-teman mengajar ya dulu mungkin yang pas PPL pasti ada istilah memotivasi siswa dalam belajar lah di situ. Jadi bagaimana memberikan motivasi kepada mereka untuk mengawali KPM-nya agar mereka mau siap untuk belajar. Ya, jangan sampai ketika, mohon maaf ya, jiwanya, fisiknya ada di situ, jasmaninya, tapi rohaninya, secara beban pikiran dan sebagainya mungkin nggak di situ gitu ya. Nah, pun sama seperti teman-teman ketika di dalam perkuliahan, ketika di luring atau daring pun demikian gitu ya. Dan harapan saya pun bukan berarti kami dari pengajar hanya bersifat memberikan transfer ilmu, tapi pun teman-teman sifatnya nanti ada pemahaman dan ada action gitu ya. Actionnya pasti dengan memberikan atau melakukan penugasan dan mengunggah dan mengumpulkannya gitu nih. Nah, itu yang secara timbal balik. Atau satu sisi ada memotivasi belajar itu macam-macam ya. Kita mungkin pernah teman-teman mendengar ada namanya ice breaking gitu ya. Ice breaking. Jadi memberikan situasi yang mungkin bisa jadi dalam bentuk tepuk semangat, dan itu selalu biasa dilakukan oleh guru-guru saat ini ya. Atau mungkin dengan, kalau dulu di K13 itu ada istilahnya tepuk PPK gitu ya, dan lain sebagainya gitu nggih. Tapi nggak harus menentu di setiap sesi pertemuan, katakanlah di situ dengan ice breaking yang apa istilahnya monoton gitu. Monggo, ini kan
pintar-pintar teman untuk teman-teman semuanya sebagai guru nanti akan mengaplikasinya seperti apa. Dan oleh karena itu disinilah nanti di PSE nanti akan membuat suatu aksi nyata, tindakan nyata yang nanti akan diturunkan di RPP gitu ya. Nah, meliputi PSE itu ada 5 ya teman-teman, yaitu dalam hal kesadaran diri, dalam hal kesadaran diri, kedua pengelolaan diri, ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan berhubungan sosial, kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kalau bahasa Inggrisnya itu CASEL ya teman-teman, CASEL ya secara singkatan. Gitu nggih. Nah, ini perlu dipahami di situ, silakan bisa cek di LMS. Nah, ketika di sini kesadaran diri itu berkaitan pengenalan emosi. Bagaimana awal mula seorang guru untuk memahami, mengetahui emosi peserta didik tadi agar siswa itu siap belajar. Nah, kemudian bagaimana setelah di emosi itu diidentifikasi ya, terus dikelola gitu loh. Itu tahap kedua. Ya, itu namanya pengelolaan diri. Jadi mengelola emosi peserta didik dan agar dia sudah siap dan fokus belajar. Nah, lalu berikutnya di tahap lanjutan adalah ketika siswa di saat pembelajaran berikutnya katakanlah mungkin sudah menuju kegiatan awal akhir atau inti ya, inti awal gitu, kegiatan inti di posisi awal itu nanti bagaimana pada saat anak diajak untuk keterampilan berempati yaitu kesadaran sosial. Lalu yang keempat diajak bagaimana siswa itu memiliki daya lenting. Lenting itu seperti apa? Berarti nanti ada keterampilan yang berhubungan sosial. Nah, ini bisa dilihat semisal nanti bagaimana dengan peran mereka saat diskusi kelompok gitu, dengan mau mendengarkan temannya bercerita dan sebagainya. Nanti saya jelaskan di sini satu persatu. Lalu bagaimana ketika di PSE berikutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, jadi kan satu hal gini ya, setiap orang punya hak untuk berpendapat. Nah, atau satu sama lainnya itu punya keinginan, punya pendapat yang berbeda. Tapi bagaimana ketika hak tersebut mampu dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, itu pun nanti ada di sini peran ketua kelompoknya juga bisa, perannya dari anggota kelompok untuk nanti dia memaparkan atau menjelaskan di depan kelas, misal demikian. Nah, kemudian untuk pengenalan emosi ya, ini saya penjelasan di awal dulu. Untuk PSE yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu dengan mengidentifikasi perasaan mereka, tekniknya gitu ya. Lalu apa yang dilakukan oleh guru? Nah, guru itu mengidentifikasi melalui mengungkapkan perasaan mereka. Nah, caranya apa? Setiap pagi ya, ini nggak harus setiap pagi sih. Ya, intinya kalau setiap kali mungkin perlu ini dilakukan yaitu siswa memungkinkan untuk memilih ekspresi mereka. Nah, memilih atau mengungkapkan ekspresi mereka. Nah, tujuannya untuk apa? Nanti untuk mengetahui perasaan murid saat mereka hari ini tuh perasaannya seperti apa. Karena hal ini sebagai dasar untuk menentukan strategi dalam guru mengkondisikan atau mengelola kelas agar siswa itu siap untuk belajar. Ya enggak? Oke, saya kasih contoh nih. Ini perasaan apa teman-teman? Cek. Halo. Ini perasaan apa? Marah. Marah, Bu. Marah. Ada yang mengatakan ini tertawa? Marah ya. Oke. Lanjut. Sebentar. Ini perasaan apa? Bahagia. Bahagia, senyum, ceria. Oke. Ini perasaan apa, Sa? Sedih. Oke. Galau. Oke, dari terharu. Ya, sedih haru saya, sedih haru bahagia atau sedih karena memang sedih gitu ya. Oke, dari ketiga ini, mana perasaan teman-teman semuanya sebagai peserta didik? Nah, itu satu sama lain itu yang perlu diungkapkan. Nah, saya ada ekspresi muka lagi yang lain. Ini apa? Bingung. Bingung. Bingung sampai rambutnya Pucat. pucat. Mbaknya nggak nganggu lipstick sih ya. Terus ada lagi Melamun. melamun. Oke. Ya, memang ekspresi ini bisa ambigu ya teman-teman. Kalau yang seperti ini ambigu itu maksudnya bermakna ganda. Kalau yang kayak gini itu
juga agak berwarna ganda sih, tapi bisa ditebak sedih gitu ya. Ini pun tertawa gitu ya. Ini marah gitu ya. Tapi kalau seperti ini bisa diungkapkan bingung juga, galau, kemudian ya labil gitu ya pikirannya karena stres dalam satu hal gitu ya. Terus kalau ini pun hampir sama, tapi ini dimaknai apa teman-teman? Bukan sakit kepala loh ya. Stres. Stres itu, Bu. Frustasi. Pusing. Frustasi. Ya, apalagi? Depresi. Ya, mengarah hampir ke sana. Jadi lebih ke tingkatan dari yang ini nanti bisa ke sini. Ini 50-50 ya, teman-teman. Ini mungkin satu hal orang mengekspresikan dengan bengong karena saking dia udah peliknya masalah gitu ya. Yang penting ini bukan di Pegadaian ya, mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya. Ini kan sifatnya perlu di peran gurunya nanti bagaimana seperti halnya kasus peserta didik. Tapi harapan saya nggak ada peserta didik yang seperti ini ya. Kalaupun seperti ini, bahkan ya mohon maaf semoga nanti karena kita sebagai guru pastinya adalah berusaha untuk membantu mereka gitu ya. Ini apa? Takut itu, Bu. Takut. Ada lagi? Malu, Ngintip. Bu. Malu mungkin, Bu. Malu ngintip. Malu, Bu. Iya, itu ya bisa bermakna ganda ya. Kan kita nggak lihat ekspresi mukanya gitu, nggih. Kalau misalnya tahu ketika ditutupi karena takut atau malu gitu ya. Tapi keduanya hampir memang dalam situasi demikian ya. Nah, kalau ini Gemes. gemes, gemes gitu. Apalagi Meledek, Bu. meledek. Terus apa lagi? Jijik, Bu. Jijik. Iya, betul. Jijik lebih ke ekspresi jijik gitu ya. Tapi meledek ya hampir tapi lebih ke jijik. Terima kasih teman-teman. Nah, itu contoh ekspresi di mana bisa diidentifikasi perasaan mereka melalui ekspresi muka. Muka mungkin gini, nah hari ini ayo siapa wujudkan perasaan kalian. Silahkan. Terserah mau perasaan marah, perasaan ini dan sebagainya melalui ekspresi muka. Nah, gitu nggih. Nah, dari situ guru sudah mulai mengidentifikasi pengelolaan istilahnya kesadaran emosi ya. Nah, ini apa? Senang, Bu. Tenang, putune pada teko ya lebaran ya ini ya. Terus ini Cool. 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 Yeah. Yes. Milih mana kira apa kanan? Kanan lagi. Orang milih, Bu. Oke. Siap, lanjut ya. Oke. Nah, kemudian dari tadi yang di awal bagaimana pengenalan emosi selain juga melakukan dengan identifikasi perasaan juga bisa dengan melakukan teknik kesadaran penuh gitu ya. Nah, kesadaran penuh itu apa? Yaitu dengan cara guru meminta murid melakukan aktivitas fisik secara sejenak, yaitu dengan semisal, ayo anak-anak kalian berbaring ya dan pejamkan mata. Nah, anak-anak suruh berbaring dulu. Nah, berarti kan memang ini mungkin mengkondisikan ruang kelasnya memang sudah untuk kursi dan sebagainya ya. Berarti udah ada kesiapan di situ. Kemudian bagaimana anak-anak nanti dengan memejamkan mata, mereka diminta menarik nafas gitu ya dan mengeluarkannya secara berulang. Jangan sampai kentut ya. Gitu nih. Oke, dan tarik nafas jangan hitungan lama. Anak-anak tarik nafas itu ya. Nanti lama nggak menghembuskan, nanti anak-anak marah gitu ya. Intinya gini, bagaimana kesiapan seorang anak itu bisa mewujudkan dengan emosional mereka untuk mereka menghela nafas sejenak seperti itu ya. Dan itu bisa dalam wujud setelah anak diminta menghela nafas, itu anak-anak disisipi sebuah kiasan dalam spiritual mereka. Misalnya mereka setelah memejamkan mata, nak ucapkanlah dalam hatimu segala rasa syukur bahwa aku adalah makhluk ciptaan.
dan terima kasihlah atas nafas yang engkau anugerahkan. Gitu ya. Apapun itu ceritanya, dan di situ nanti menyisipkan suatu hal rasa syukur, rasa nikmat, rasa bahagia, meskipun itu kondisinya yang tadi peserta didik sedang labil gitu ya. Oh, aku harus ingat sesuatu yang di situ adalah ada istilah di atas bumi ada langit gitu dan lain sebagainya, ada penciptanya gitu ya. Itu cara satu hal tentang kesadaran penuh masing-masing. Artinya ini untuk membiasakan anak selalu bersyukur ya. Oke, yang berikutnya adalah kedua ya, pengelolaan emosi. Nah, pengelolaan emosi itu hampir sama dengan melakukan kesadaran penuh tadi melalui tarik nafas gitu ya. Tapi di sini nanti posisinya sudah mengikuti beberapa level tertentu. Nah, level itu maksudnya apa? Misal, nah bisa anak itu meminta melakukan dengan 7 kali. Ya, misal level pertama di kelas 1 sampai kelas 3 itu hanya posisi sampai satu tangan di atas perut dan lain sebagainya, dan meminta murid memperhatikan perut yang naik turun gitu ya, keluar masuk dan lain sebagainya. Ya, itu tergantung sih dari guru memberikan keterampilan motoriknya seperti apa. Apakah dengan tangan juga apa ya istilahnya ikut serta, ataupun dengan ekspresi muka ataupun yang lainnya seperti itu ya. Makanya nanti dengan penugasan teman-teman nanti silahkan melakukan teknik-teknik tertentu untuk bisa memiliki ide inovasi untuk melakukan identifikasi perasaan, melakukan pengelolaan diri atau mengelola emosi bagaimana gitu nggih. Makanya nanti tugasnya ada di situ untuk di by step-nya dalam LMS seperti itu ya. Lanjut, berikutnya adalah ini. Nanti bisa jadi ya, ini dengan menarik nafas tadi ya, dan sambil mengatakan, aku anak yang bahagia dan percaya diri. Allah Maha Baik dan selalu bersamaku. Jadi selalu memotivasi yang positif, gitu ya teman-teman ya. Nah, gitu. Dan ini tujuannya untuk apa? Mengurangi dan juga untuk selalu untuk berpikir tenang, gitu ya. Nah, terus berikutnya, ketika di kesadaran sosial itu bisa yang ketiga adalah dengan keterampilan Liga Indonesia Meksiko sekarang saya mute dulu punyanya Mbak Sulis ya. Oke, yang ke berikutnya adalah keterampilan berempati, yaitu dengan cara mengidentifikasi perasaan mereka, tapi ini sudah mengarah kepada orang lain, gitu ya. Jadi tidak lagi pada dirinya si peserta didik, gitu. Bagaimana anak semisal, nak, ayo seminggu sekali atau setiap hari Jumat, setiap hari apa, atau sehari sekali nanti sisihkan uang saku di tabungan amal dan lain sebagainya, atau yang lain sebagainya, monggo. Dengan tujuan ini apa? Anak diharapkan adalah ingat dengan seseorang yang di luar sana yang terkena musibah atau bencana atau yang sedang kekurangan, jadi untuk membagikan sebagian rizkinya gitu ya. Berarti kan itu untuk berempati gitu nggih. Empati itu adalah rasa belas kasihan dan perhatian kepada orang lain yang itu melebihi dari perasaannya sendiri, dan bahkan ikut serta merasakan perasaan orang lain ya yang dirasakan gitu. Meskipun itu bukan saudara loh gitu nggih. Karena kita sudah menjadi sesama manusia yang berhubungan sosial. Lalu bisa dengan cara keterampilan berempati melalui ini teman-teman, melakukan permainan, role play gitu ya. Jadi bagaimana siswa nanti itu diajak untuk bercerita pengalaman singkat. Nah, ini sama seperti halnya kayak teman-teman dulu masih ingat, tolong ceritakan di depan kelas pengalaman liburan kemarin, ya, dan sebagainya. Nah, itu seperti halnya guru-guru zaman dulu atau mungkin saat ini juga masih menerapkan, itu akan menjadikan cara atau teknik bagaimana si anak itu mulai melakukan keterampilan berempati, yaitu untuk apa?
untuk anak diajarkan mendengarkan dengan penuh kesadaran mereka cerita temannya gitu. Wah, berarti menarik ya. Wah, kasihan juga ya. Nah, itu dalam benaknya teman-teman kan ketika dia bercerita di depan kelas, berarti dia sudah menyimak. Gitu nggih. Nah, di situ akhirnya juga menghargai bahwa temannya itu sedang berbicara, tidak boleh untuk menyanggah ataupun lain sebagainya, gitu ya. Nah, tujuannya ini karena berempati berarti bisa menjadikan siswa itu untuk menumbuhkan rasa apa ya istilahnya toleransi gitu ya, dan itu berempati kepada orang lain dan merasa untuk dia secara fisik ya ini ya tujuannya ya yang ada di nomor 4. Tujuannya adalah secara fisik apa yang dilakukan oleh orang lain seolah-olah mereka rasakan hal yang serupa. Ya, ini yang tadi saya bilang ini bukan saudara, bukan siapapun, tapi saatnya kita kan bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya, mohon maaf ketika ada sebuah bencana, ya dari bencana alam di suatu wilayah. Ketika kita lihat di video amatir, di video yang mungkin memang mengekspos dari kejadian itu langsung dan itu Allah yang maha tahu gitu ya, dan kita kebetulan memang ada di situ, tapi pada intinya kita ekspos gitu, orang lain kemudian mungkin bisa akan menyaksikan, ya Allah, andaikan saya memang kalau di posisi seperti itu pasti gimana gitu ya dan sebagainya ya gitu nggih. Pasti itu yang kita rasakan apalagi dengan situasi yang orang lain tadi dengan kesedihan dan bencana yang mereka rasakan. Lalu berikutnya adalah dengan keterampilan berhubungan sosial ya. Dengan yang keempat adalah daya lentingnya. Bagaimana keterampilan berhubungan sosial apa yang bisa dilakukan itu bisa dengan latihan menyadari kondisi tubuh, body scanning gitu ya. Apa yang dilakukan oleh guru? Nah, guru meminta murid ya untuk mengangkat satu tangan lalu perhatikan tangan kanan tersebut. Nah, berarti ini yang diminta di tangan kanan ya. Lalu menarik nafas secara mendalam, amati tangan kanan tersebut dan rasakan apa yang dirasakan. Siswa mendeteksi apa yang mereka rasakan, tetapi sampaikan kepada murid untuk tidak memikirkannya. Bergantian untuk beberapa saat agar untuk bagian tubuh yang lainnya. Lah, tujuannya itu untuk apa? Untuk mengenali dan menyadari kondisi tubuh masing-masing. Ya, oke. Semisal nih, kita ada di posisi mengajar anak yang ABK. Ya, anak butuh bimbingan khusus atau mohon maaf ketika bimbingan khusus ini yang kekurangan fisik disabilitas ya itu akan menjadi tolak ukur kita ketika kekurangan sempurna dalam sebuah fisik gitu ya. Tapi dari situ pun kita menerapkan dengan siswa yang dengan fisik sempurna itu dengan memberikan rasa syukur yang lebih dari penciptaan Tuhan selain tadi dengan kita mengingat untuk rasa bersyukur bahagia gitu ya. Kemudian untuk keterampilan berhubungan sosial daya lentingnya juga bisa tentang teknik mengenali situasi yang menantang. Menantang ini seperti role play tadi ya, misal bisa menggunakan permainan tapi nanti bisa motivasi siswa. Nah, ini biasanya kayak teman-teman menggunakan cerdas cermat gitu ya, gitu. Atau perlombaan, contoh nanti dibagi kelompok, nanti ayo siapa yang paling cepat untuk bisa make match ya, memasang-masangkan, nanti dia yang paling jago antar pertanyaan dan jawaban, nanti dia paling skornya lebih dan ibu kasih hadiah dan sebagainya, atau ibu kasih poin lebih dan sebagainya. Gitu. Banyak hal tentang permainan teman-teman. Silakan bisa teman-teman gunakan. Cuma ini mohon maaf harus dipersiapkan dengan sepenuhnya karena apa? Ketika siswa sudah diajak permainan tapi tidak memahami instruksi langkah permainannya, itu nanti jadi bubrah. Ya enggak? Bubrah itu jadi ramai sendiri, jadi ngalor ngidul, orang genah gitu ya. Maksudnya kayak anak itu bingung gitu. Makanya instruksi peran guru itu harus jelas dulu di awal. Nah, nanti kalian gini ya, nanti tahap pertama kalian gini, kedua gini, selanjutnya gini-gini, dan nanti terakhir seperti ini. Itu harus ditekankan sampai jelas.
Ya, jangan sampai oh yo tapi sing ternyata ono kelompok sing ora jelas. Ono sing siji anggota kelompok itu mantuk-mantuk tapi sebenarnya orang mudeng gitu loh. Gitu nggih. Nah, ini hal-hal yang menantang tapi wajib ketika di situ memposisikan untuk bisa tantangan tersebut adalah instruksinya jelas. Yang kedua, butuh waktu yang banyak. Nah, persiapan ini yang mana nanti untuk teman-teman ketika menerapkan ini mungkin bisa jadi menggunakan 2 jam pelajaran lebih ya, atau lebih dari 2. Itu kan kalau 1 CP nggak mungkin gitu ya. 2 pun kayaknya butuh hal yang lebih kompleks. Lalu berikutnya, bagaimana ketika mengidentifikasi perasaan emosional mereka dengan tahap yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pun bisa dengan teknik mengenali situasi menantang. Nah, menantang itu seperti apa? Yaitu murid diminta untuk menyampaikan situasi menantang yang terpikir dalam benak mereka. Kemudian, siswa atau murid tadi menanggapi permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya diminta menyampaikan ide mengenai strategi yang dilakukan untuk situasi yang disampaikan temannya. Murid juga dapat menyebutkan alasan ide strategi yang disampaikan. Nah, ini seperti halnya teman-teman saat diminta berpikir kritis dengan kelompoknya dengan melakukan problem based learning, misal. Ya enggak? Ya, memberikan suatu situasi di permasalahan, kemudian teman-teman diminta siswa itu diminta untuk memecahkan masalahnya gitu. Ya, dan setelah memecahkan masalah, wah api ini dan sebagainya, pun di satu sisi pada akhirnya mereka mengambil satu keputusan dari permasalahan tersebut. Gitu ya. Ya, biasanya ini diskusi. Nah, lalu dengan pembelajaran PSE ini ya, secara complicated besok yang akan teman-teman peroleh mahasiswa PPG Prajab gelombang 2 ya. Dan itu apa sih gitu ya yang dipelajari gitu. Hal yang menarik adalah ketika di dalam PSE ini membantu individu menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, lebih baik itu dan dalam hal hubungan sosial juga yang positif. Nanti bisa mengelola emosi, menyelesaikan masalah tadi ya dengan pengambilan keputusan, mengembangkan relasi yaitu dengan adanya keterampilan berempati tadi, ya enggak? Ya, dapat berempati itu tadi dan mengambilkan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, ada halkah yang baru ketika dengan menerapkan PSE ini di dalam pembelajaran suatu saat gitu ya. Nah, gitu. Pasti ada, yaitu ketika pembelajaran yang nanti akan diterapkan oleh teman-teman mahasiswa PPG ini ya, nanti teman-teman akan belajar mengenali siswa gitu ya. Mengapa sih perlu, seperti tadi saya bilang, siswa itu banyak ekspresi yang mungkin kita nggak tahu di dalamnya. Ya, butuh mereka itu mengidentifikasi dan guru itu yang membimbing. Bagaimana untuk siswa nanti bersikap terbuka dan mampu teridentifikasi emosi perasaan mereka, gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah ini. Apakah yang akan menjadi tantangan yang akan dihadapi dalam proses pembelajaran PSE ini ya? Dan itu mengapa? Tantangannya apa? Yaitu mengarahkan sikap untuk bisa mengontrol emosi tantangannya. Nah, di sini yang namanya siswa itu, mohon maaf, mungkin bisa jadi anak yang hiperaktif gitu ya. Gitu. Ada yang maaf temperamental karena tidak semua anak itu lurus-lurus baik. Pasti kalau di kelas itu katakanlah ada yang IQ-nya bagus, sedang dan rendah. Pun sama ketika emosional itu perasaan mereka di situ ada yang mereka itu biasa gitu ya. Ada yang mereka itu kayaknya kok perlu dalam bimbingan banget gitu ya. Berarti under di bawah gitu ya. Atau mereka itu memang sudah dewasa dalam artian bijak untuk bisa memahami masalah. Tapi memang anak SD katakanlah di situ saya bilang perlu tetap ada bimbingan ya. Karena usianya masih dengan tahapnya piase ya. Tahap kognitif berpikirnya mereka belum abstrak seperti halnya di anak remaja dan dewasa. Kemudian tantangannya apa? Itu mengajarkan emosi yang positif, bahkan bisa memecahkan masalah harapannya itu ya. Dan pasti mereka akan bisa untuk
teman-teman di sini bisa mampu mengkomunikasikan dengan tegas dari apa yang dibutuhkan oleh siswa peserta didik. Lalu di sini pertanyaannya semisal dengan mempelajari ini apa yang bisa hal yang menarik ya dari hal-hal yang dikaitkan dengan PSE. Ya, saya sering kali berbicara tadi di awal, pastinya siswa belajar dari apa yang mereka itu mengenali dalam dirinya. Ya, selama ini mungkin jarang ya, maksudnya nak hari ini udah sarapan belum gitu ya. Ada yang udah sarapan, terus ada yang nggak masuk siapa dan sebagainya. Oh, berarti kalau nggak masuk kemarin sakit, berarti nggak boleh jajan sembarangan ya. Itu salah satu motivasi sih gitu ya. Tapi bagaimana kesiapan mereka itu perlu didorong gitu, dimunculkan. Artinya apa? Untuk siswa itu siap belajar dan guru pun mampu bisa mengelola kondisi situasi emosional siswa gitu ya. Artinya di situ kesadaran emosi itu penting memang teman-teman. Nah, artinya di situ siswa belajar mulai dari situ. Ya, jadi kok Bu guru care banget ya, padahal aku tadi habis gini dimarahin sama mama, sama ayah gitu ya, semisal gitu. Jadi dia akhirnya nyaman belajar di situ. Nah, yang kedua, siswa belajar mengidentifikasi emosi mereka dan bisa menjadi mereka belajar berempati ya, tanpa harus dia egois dengan perasaannya mereka, tapi saat nanti belajar itu mereka juga mulai menghargai ide teman yang lain, orang lain temannya sedang berbicara atau berpendapat dan sebagainya. Dan bahkan nanti akan bisa melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab karena dengan mereka pada saat pasca BM ya, nanti kan ada tahapan mungkin katakanlah memecahkan masalah. Misalnya teman-teman mau menggunakan problem based learning atau project based learning atau inquiry atau discovery learning, monggo gitu. Dengan berbagai macam model pembelajaran bisa diterapkan, nanti bisa jadi siswa diarahkan ada tahapan untuk memecahkan masalah. Gitu ya. Dan harapannya dengan masalah yang positif, solusi yang positif dan berakhir dengan damai dan bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu ya. Terus yang terakhir dari saya, dari apa yang disebutkan dari contoh-contoh tadi, itu menjelaskan bahwa sosial emosional ini adalah memberikan cara bagaimana seorang anak mengenalkan emosi, ya, bagaimana anak itu berinteraksi dengan orang lain, dan membantu mereka untuk lebih menjadi pribadi yang positif, mengelola emosi, menyelesaikan masalah, berempati, dan mampu membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Ya, dengan menyebutkan sebutan Castle-nya ini adalah dengan self awareness, ya, kesadaran tadi yang pertama, ya, pengelolaan emosi, terus self management, pengelolaan emosi yang pertama kesadaran ini ya, kesadaran emosi, yang kedua pengelolaan emosi, terus responsible decision making gitu ya. Ini pengambilan keputusan ya, bisa dibalik, kemudian social awareness gitu ya, dan relationship skill gitu ya, keterampilan berempati gitu. Oke, itu yang dari saya. Sejauh ini ada yang feedback teman-teman mau ditanyakan enggak? Monggo. Halo, cek. Masih menyimak atau menghilang kemana? Ya, Masih, teman-teman. Bu. Makasih, Bu. Sudah jelas ya? Jelas banget. Sudah cukup Yang penting gini jelas, teman-teman. Bu. Amin, alhamdulillah. Jadi saya itu memang ini membuat materi sendiri ya. Gunanya apa? Saya tuh pengen nih teman-teman di sini ketika materi yang di LMS itu kan memang banyak video ya, ada video, ada gambar, ada instruksi menyesuaikan template atau tabel atau koneksi antar materi dan sebagainya yang nanti diunggah dan itu kerjakan wajib begitu ya, karena mau nggak mau harus mendapatkan penilaian dari kami. Berarti intinya itu yang akan kita bahas satu semester dengan sejumlah 3 SKS ya. Jadi nanti tahap by step-nya ikuti di LMS. Misal, nanti ini cukup kita bagaimana mengidentifikasi dulu
oh nanti bagaimana untuk perasaannya nanti dikoneksikan antar materi. Kemudian ada ruang kolaborasi, ya enggak? Bagaimana ketika nanti di ruang kolaborasi ini menciptakan suatu rencana aksi nyata, yaitu diwujudkan dalam RPP, gitu ya. Dan itu sudah berlangsung ketika teman-teman semester 1 kemarin. Tahapannya ada di tahapan merdeka, pasti di situ ya. Dan ada tahapan di masing-masing tadi. Ada ini ya, mulai dari diri, kemudian apa ini kalau tidak salah demonstrasi Multi konsep. kontekstual gitu ya. Kemudian ada ruang kolaborasi gitu ya, koneksi antar materi dan aksi nyata. Rata-rata mengarah ke sana gitu nggih. Ya enggak? Tahapannya mengikuti alur merdeka gitu. Dan ini saya hendak menampilkan akunnya bukti ya, sebentar saya lagi proses. Saya kemarin izin mengakses ya karena masih menggunakan akun beliau, dan beliau kan akun pengelola PVG gmail.com. Yang penting saya nggak mengubah apapun di situ. Sebentar, ini proses saya masih di belakang layar membuka akun ya teman-teman. Nanti saya ingin menampilkan sekilas dari langkah-langkah pembelajaran teman-teman terkait dengan apa yang akan dilakukan di dalam LMS-nya di PSE. Dan semua dosen mungkin kan satu hal sering mengingatkan di situ, cuma di PSE-nya ini teman-teman kan ada sejumlah, sebentar ya sambil saya membuka. Oke, ini saya share screen ya. Sampun nampak? Udah ya? Oke, ini di akunnya Bu Mukti ya, saya udah izin untuk selama 1 semester di PSE, dan ini ada beberapa topik, dan memang di topik ini ya enggak singkat gitu ya, tapi di masing-masing topik ada kesekian pertemuan, ada yang pertemuannya itu sampai 5, ada yang cuma 3, tapi rata-rata di sini banyak, makanya topiknya sedikit. Nah, nanti untuk teman-teman kita kan masuk di minggu ini topik 1 ya. Nah, topik 1 ini kan hidden for student gitu ya tulisannya. Sebenarnya ini akunnya karena akun pengajar, berarti kan memang hanya pengajar yang bisa mengakses, tapi di akunnya peserta didik atau mahasiswa ini nanti tidak nampak gitu. Dan pastinya memang secara penugasan teman-teman sudah seperti semester 1 pasti mulai ada tahapan ini gitu. Monggo. Ini yang sekiranya memang dalam bentuk untuk komen, silahkan untuk komen gitu ya. Ini kan bentuk komen-komen ya, harus nulis atau mengetikkan sesuatu yang perintah ada di sana. Tapi ada yang seperti ini, unggah ya. Ini kan ada apa ini kayak simbol tangan, terus ada gambar kertas gitu ya. Itu kan artinya kayak mengunggah tugas gitu. Nah, ini silakan untuk mengunggah tugas. Nah, saya kasih contoh ya, ini berarti di unggah tugas. Nah, yang saya cek tadi malam itu belum ada yang enggak apa-apa. Tapi kan ini intinya hari ini tersampaikan, harus wajib minggu ini sudah melakukan suatu pengumpulan tugas gitu ya. Oke, ini kan kebetulan saya di PGSD ya, ini saya klik di sini. Sebentar, ini kok akunnya masih ini ya. Teman-teman, ini PGSD kelas Gelombang 2, Bu. gelombang 2 ya. Ini gelombang 1 ya, teman-teman. Sebentar. Nah, ya makanya ini kok, tapi ini pembukti ya. Oke, ini mungkin kayak pas gelombang 1 ya, sebentar. Oh, ini gelombang 1 sebentar. Berarti akunnya ini akunnya beda lagi. Kemarin kan saya pakai akunnya Bu Aldila ya. Sebentar, ini PSE. Semisal nanti nggak bisa tertampil, nanti teman-teman yang penting selalu dengan deadline G, jangan sampai nanti melebihi dari deadline yang sudah ditentukan. Dan ini termasuk nanti sekitar di materi ini nih, ini UTS gitu ya.
itu nanti ini UAS. Nah, seperti halnya ketentuan dari Bu Mukti kemarin dan pengelola, intinya adalah tidak menambahi penugasan di luar dari LMS. Makanya silakan apapun yang ada di sana penuhi ya, dan itu sesuaikan dengan deadline ya, jangan sampai telat gitu ya. Di situ insya Allah kami nanti segera untuk melakukan penilaian dari apa yang telah teman-teman unggah. Dan secara poin inti gini teman-teman, saya hanya mengingatkan ya sebelum nanti akan terlanjur untuk dilakukan gitu ya. Bukannya saya nakuti tapi untuk warning gitu ya. Apa sih warningnya? Gitu. Yang pertama adalah seperti saya sampaikan kemarin waktu luring, mohon untuk tugas semisal memang moda mandiri ya, kan ada moda mandiri. Tapi ada yang moda mandiri atau kelompok gitu. Nah, ini fleksibel. Ketika teman-teman yang mandiri, berarti memang jawabannya harus sendiri ya. Gitu. Nah, ketika sendiri silahkan tetap di dalam penugasan tadi ada tulisan nama dan NIM gitu ya. Jangan cuma jawabannya, karena bisa jadi ketika jawabannya saja atau tugasnya tersebut nanti bisa copy paste punya teman gitu ya. Meskipun nanti saya juga tetap ngecek ya gitu ya. Itu yang pertama. Ketika moda mandiri tersebut. Tapi kalau moda mandiri atau kelompok, nah ini mohon untuk di halaman pertama di halaman pertama atau kalau misalnya nggak pakai cover ya berarti nggak usah pakai halaman pertama. Jadi kayak di pojok kiri atas atau kanan atas ditulis kelompok 4 misalnya, nama anggotanya siapa. Lah nanti baru penugasannya. Berarti di situ saya sudah menganggap itu atas dasar kelompok. Ya, meskipun itu jawabannya sama, yang pada intinya adalah tidak copy paste. Bukan tidak copy paste ya. Kalaupun copy paste enggak masalah. Tapi harapan saya walau alam ya, semoga ini memang semua teman-teman kalau dalam kelompoknya memang saling berkontribusi. Ya, dalam kelompoknya loh ya. Artinya ketika yang mengerjakan kasihan jangan yang hanya itu saja. Wong kita ya berdoa sudah dikasih kebebasan untuk bisa mengakses bagaimana kita mengeksplor ide kita kan, juga kita sudah difasilitasi negara dengan beasiswa. Jangan kemudian, mohon maaf ya, saya sudah seringkali memotivasi bagaimana kita itu adalah menyepelekan satu hal, karena mungkin bisa jadi teman yang selalu untuk dia lebih dulu berpikir kritis gitu ya, tapi selalu diandalkan, jangan sampai seperti itu. Bahkan ini kan besok teman-teman akan berkaitan dengan UP dan UGIN ya. Jadi itu sudah kembali dengan diri masing-masing, tidak kemudian nanti bagaimana sih dengan kelompok saya itu enggak gitu ya. Bahkan dari pengelola seperti kemarin LPTK kita sudah menyerahkan sepenuhnya ujian tersebut di negara. Cuma kita ada presensi kehadiran, ada penugasan, makanya itu dipenuhi dan itu sebagai nanti tahapan proses yang siapa tahu nanti ibaratnya ujian sekolah dengan ujian nasional itu nanti ada pertimbangan dari ujian sekolah gitu kan. Gitu nggih. Itu yang saya maksud. Itu ya teman-teman agar sebagai warning di awal nanti bukannya saya saklek itu tidak, tapi kita bisa mengerjakan sesuatu itu dengan porsinya. Ketika mandiri ya silakan mandiri apa yang menjadi tahapan tugasnya teman-teman. Seperti halnya pasti di mandiri itu nanti di aksi nyata ya. Aksi nyata rata-rata nanti bagaimana menyusun RPP meskipun di ruang kolaborasi aksi nyata ruang kolaborasinya RPP-nya dari kelompok, tapi nanti diwujudkan ke RPP-nya masing-masing individu. Gitu. Ini pengalaman saya kemarin waktu pas di PSE gelombang 1. Gitu nggih. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas nih? Sementara belum ada, Bu. Oke, ini ada raise hand Mbak Susi. Gimana Mbak Susi? Terima kasih atas waktunya, Bu. Izin bertanya, di bagian kolaborasi kan dikerjakan secara berkelompok. Nah, itu untuk kelompoknya bagaimana, Bu? Kami membuat kelompok baru atau kelompok PPL? Kelompok PPL aja Mbak. Kan kemarin pengalaman dari Daljab 1, PPG Praja Gelombang 1 menggunakan PPL 1 gitu kelompoknya. Jadi nanti agar tidak berubah, nanti dimungkinkan nanti untuk PPL 2 teman-teman nanti kan kelompoknya masih kelompok 1 ya? Kelompok PPL 1. Iya. Berubah, Bu. Kelompoknya udah berbeda, Bu. Oh, udah berbeda.
Oh, udah berbeda ya? Di antara PPL 1 sama PPL 2. Nah, itu nanti menggunakan kelompok PPL 1 atau PPL 2 ya, Bu? Itu siap-siap. Ini kalau kemarin tuh nggak berubah, teman-teman. Ya, oke, ini up to you saja ya. Maksudnya kesepakatan teman-teman. Ya, kalau saya secara pribadi, yang penting laku gitu. Laku dalam arti nanti sekiranya teman-teman mampu dengan sadar mengerjakan gitu. Ketika nanti tugasnya di kelompoknya, ya aku melu kontribusi gitu. Aja mau nempel nama gitu. Monggo, ini mungkin dari Mas Alim dan teman-teman kesepakatan nanti gimana. Saya, apakah nanti si kelompok ini, mohon maaf, kelas ini nanti pakai versi PPL 1, pakai versi PPL 2, atau membagi dengan kelompok yang baru. Monggo. Gitu nggih. Kalau saya lebih membebaskan daripada nanti apa mungkin merasa ini. Tapi kalau misalnya bingung dan lain sebagainya atau nanti saya acak gitu monggo. Monggo, ini tanpa harus mempersoalkan tentang kelompok, Mbak Susi. Nanti semisal demikian nanti bisa pilih salah satu, salah dua, salah tiga semisal tadi. Ya, option 1, 2, dan 3 gitu ya Mbak Susi. Ya, dan Iya, teman-teman. Bu. Gitu. Nanti dibicarakan lagi ya teman-teman. Ada lagi? Iya. Ya, Satu matur lagi, nuwun. Dalam? kalau berkenan boleh minta PPT yang tadi tidak, Bu? Oh, boleh banget. Nanti tak kirim lewat Mas Alim. Gitu Iya, ya. banyak, Bu. Iya, sami-sami. Ada lagi yang lain? Samun nggih? Oke, terima kasih. Hari ini saya mau lanjut ke kampus. Ini masih di rumah untuk halal bihalal dari yayasan ya. Nanti dari SMK veteran, SMA veteran juga ke sana. Jadi satu naungan yayasan ke sana semua gitu di gedung auditorium. Oke, terima kasih dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join pokoknya, dan mohon maaf jika memang ada penjelasan yang sekiranya belum terpahamkan, tapi pasti actionnya ada di teman-teman ya, bukan hanya teoritis dari saya, cuma intinya saya hanya review bahwa kita akan satu semester ngomong kayak gini gitu loh gitu, okay? Dan jangan lupa nggak boleh telat tugas, dan jangan lupa nggak boleh versi copy paste kecuali memang itu di bagian kelompok gitu ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.